نامت أعيني يوما، نامت والحنين نما، راحت تحتويني رؤياك يا رسول الله. أحمد يا نور الهدى بشوق فاق المدى، عيني ترجو أن تراك روحي يا حبيبي فداك. أحمد يا نور الهدى بشوق فاق المدى، عيني ترجو أن تراك روحي يا حبيبي فداك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad ibn Abdillah, salawatuhu wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah wa tabi'a da'watah wa sunnatah ila yaumil qiyamah, amma ba'dah. Qala as-sayyid Muhammad Alawi al-Maliki rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulumi fi ad-darain amin. Fi kitabihi hawla al-ihtifal bil mawlid an-nabawi ila an qala wa mithlu hadha kathirun min al-umur al-ijtihadiyah. Halaman 19. Kemarin dibahas bahwa apakah merayakan Maulid Nabi harus dengan berpuasa? Bahwa masalah merayakan dengan puasa atau dengan apa, itu ijtihad masing-masing, ijtihad para ulama. Yang jelas para ulama membolehkan adanya Maulid Nabi. Nah, terus merayakannya dengan apa? Nah, ini yang terjadi perbedaan. Tapi bagi sebagian orang yang tidak suka dengan Maulid Nabi, ini mengatakan Maulid Nabi tidak boleh sama sekali, baik dirayakan ataupun tidak dirayakan, tidak diperbolehkan. Tapi kalau masalah bagi ulama-ulama yang sudah disebutkan di awal-awal, Maulid Nabi boleh dan perayaannya tergantung ijtihadnya masing-masing, tergantung visinya, keadaan di daerahnya itu bagaimana. Ada ijtihad, yang penting ya sudah jelas ya, kalau di dalam perayaan itu tidak ada kemaksiatan, itu sudah pasti, itu semua ulama sepakat acara apapun yang tidak mengandung maksiat. Nah, contoh-contoh apakah Kanjeng Nabi ihtifalnya merayakan hari lahirnya itu dengan berpuasa? Apakah kita juga harus berpuasa? Ya enggak. Tidak harus seperti itu. Ya ada ijtihad. Contoh Al-Quran lah. Ini kita insyaallah kita baca. Wa mithlu hadza katsirun min al-umur. Wa mithlu hadza lan iku ngumpamani. Ikilah masail ijtihadiyah. Katsirun ta perkara ka akeh minal umuri al-ijtihadiyah saking perkara al-ijtihadiyah di kampung so ijtihad. Allati kang sabata wis tetep apa asluha. Dasar allati wa turikat lan ditinggal apa kaifiyatuha, cara-carane allati. Wahai atuha lan tingkai allati lil ummah kedue umat. Wahya utawi al-umur al-ijtihadiyah, wahya utawi al-umur al-ijtihadiyah iku asyaratun, iku puluhan, bal mi'atul masail, balik ratusan masalah. Banyak sekali masalah-masalah ijtihadiyah yang dikembalikan kepada umat, kepada para ulama tentang pelaksanaannya atau tentang
bagaimana cara mendakwahkannya. Jadi ini bukan hanya masalah mauludan saja, tapi masalah-masalah yang lain. Dalam hal ini contohkan ya'ti teko fid darajatil ula, dalam derajat yang pertama Al-Qur'anul Karim. Apa Quran Al-Karim kang mulya. Pertama di sini dicontohkan termasuk masalah ijtihadiyah adalah masalah ijtihadiyah yang sudah ada dasar ya. Yang thabata asluha. Itu Al-Qur'an Karim. Alladzi kang la yukhalifu ora nulayani sapa hadun wong siji fi fadlihi ing dalam keutamaan Al-Qur'an wa fadli hifdhihi lan keutamaan ngapalne Al-Qur'an wa syarafi ta'allumihi lan mulyane sinau Al-Qur'an nyinauni Al-Qur'an wa syarafi hamalati lan mulyane hamil Qur'an nyanggo Qur'an ya hafid ya melakukan hal-hal Quran wa muallimihi lan mulang Al-Quran. Jadi Quran dawuh Kanjeng Nabi kan sudah jelas. Quran itu mulia, yang menghafalkan Al-Quran itu mulia, belajar Quran itu mulia. Ya khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Menghafal Quran, mengajarkan Al-Quran, belajar Al-Quran itu adalah sebuah kemuliaan. Kanjeng Nabi dawuh itu. Lakin hal hunaka kaifiyatun aw tariqatun la budda min ittiba'iha fi sabil nashrihi wa ta'limihi wa hifdhihi. Lakin hal hunaka, tetapi apa toh mengkono apa jenenge mau fadlul Quran, fadlul hifdhihi, syarafi ta'allumi ila akhirih. Kaifiyatun apa cara au tariqatun utawa dalan la budda kang wajib min ittiba'iha saking anut kaifiyah au tariqah fi sabili nasyri ing dalam dalan nyebar Al-Qur'an wa ta'limihi lan belajar Al-Qur'an wa hifdhihi lan ngapal Al-Qur'an. Al-jawabu tajabiku matrukun lil qari. Matrukun lil qari tegese terserah lil qari kedue wong sing maca, wong sing membawa Al-Qur'an. Kanjeng Nabi wis dawuh Al-Qur'an itu utama. Menghafal Al-Qur'an itu adalah pekerjaan yang utama. Mempelajari Al-Qur'an pekerjaan yang utama. Mengajarkan Al-Qur'an adalah pekerjaan yang utama. Tapi bagaimana metode pengajarannya? Priwe carane mulangi? Metode ngapalnane? Itu tidak ada cara tertentu, tidak ada cara khusus dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada. Pokoknya Nabi cuma perintah Quran kon diwaca, kon diamalkan, kon diulang, kon dipelajari. Mulangnya harap kepriwe modele, ya, belajar harap kepriwe modele, terserah yang bersangkutan. Mau mendakwahnya itu bagaimana, terserah yang mau mendakwahkan. Makanya sekarang kalau cara-cara itu harus sesuai dan seperti zaman dulu, maka metode-metode yang sekarang ada di Indonesia itu ada Iqra, ada Baghdadi, ada Qiraati, itu semuanya bid'ah kalau memang harus sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tapi kan enggak. Makanya untuk masalah maulid, yang penting perayaan maulid boleh. Bagaimana caranya? Ya tergantung lihat kondisi masyarakat di situ bagaimana. Kalau masyarakatnya agar supaya sholawatan, ya mauludannya diisi dengan sholawatan. Kalau masyarakatnya cintanya pengajian, ya diisi dengan pengajian. Terserah. Kalau masyarakatnya di situ cintanya dengan sholat di masjid, ya sholat di masjid. Terserah pada orang, karena cara-caranya tidak ditentukan oleh Rasulullah SAW. Wal waqi' baina yadayhi zahirun wadihun kasyamsi. Wal waqi' uta kenyataane baina yadayhi ku antarané wong zahirun iku pertelo wadihun kang jelas kasyamsi koyo dene srengenge
Dan kenyataan ada di hadapan kita semua. Sudah jelas sebagaimana matahari tampak. Ya, matahari itu semua orang melihat. Nah, masalah yang ijtihadiyah itu juga terlihat tampak jelas bagi kita semua. Apa saja? Termasuk di sini yuro ditinggali fihi indalem. Waqi' opal madaris, pira-pira madrasah Al-Qur'aniyah, madrasah Quran, ya, takhusus Quran, ya, madrasah Quran, takhusus Quran, wal jam'iyat, dan juga organisasi perkumpulan ahli Quran, perkumpulan ahli para ulama, ada Nahdlatul Ulama, ada Nahdlatul Watan, ada Muhammadiyah, ada perkumpulan antar ahlul Quran, ada perkumpulan antar santri dan sebagainya. Wal jawais lan pira-pira penghargaan, wasyahadat lan pira-pira syahadat, persaksian atau ijazah, wanadawat lan pira-pira seminar ilmiah, wal musabaqat lan pira-pira perlombaan ilmiah. Ini semuanya sudah nampak jelas di mata kita semua. Dimana artinya itu adalah metode, cara kita mengajarkan ilmu yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Metode cara kita menyampaikan syariatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti juga Maulid ya gitu. Nabi walaupun Nabi di situ merayakan Maulidnya dengan berpuasa, bukan berarti kita acara Maulid peringatannya ditentukan dengan harus berpuasa, tidak. Metode ikhtifalnya atau perayaannya terserah. Wa yural jatingali apa tasjilat rekaman Al-Qur'an ya ketika membaca Quran al-asyrat dengan sekaset al-kaset wal ajhisa lan beberapa alat elektronik wal alat al-hadithah lan beberapa alat al-hadith ketika anyar. Juga Al-Qur'an untuk memudahkan orang mendengar Al-Qur'an, mutola'ah Al-Qur'an, mereka memutar kaset isi para qurra Al-Qur'an. Ini kan metode cara menyebarkan Al-Qur'an bagaimana. Jadi tidak, kalau mau meniru Kanjeng Nabi ya Al-Qur'an tulis di kertas, tulis di daun-daun itu, tulis di daun, di tembok-tembok. Tapi metode itu adalah ijtihadiyah. Jangan. Memang Kanjeng Nabi Maulid dengan berpuasa, tapi tidak diharuskan dengan puasa. Wal matabi' lan pira percetakan, wal majami' Al-Qur'an lan pira perkumpulan Al-Qur'an ketika basa Qur'aniyah. Wa tafannun lan ngefan atau memfokuskan diri fi ikhrajil masahif in dalam ngetake pira mushaf tobaan ing rupa cetakan wawarokon lan daun atau kertas, wasaklan lan bentuk, warosman lan ukiran, waharfan lan huruf. Dan juga model Quran ada yang bagus Qurannya, ada yang harganya mahal, ada yang harganya ratusan ribu, ada yang 40.000, ada yang sampai jutaan. Ini semua ijtihad. Yang penting adalah di situ misinya atau visi misinya adalah menyebarkan kalamullah, menyebarkan Al-Qur'an, menyebarkan syariat agama Islam. Caranya bagaimana? Kembalikan kepada umat. Makanya di sini di Indonesia ada Wali Songo, itu kan dakwahnya sangat berhasil, dakwah Islam di negeri Indonesia, di negeri Nusantara ini. Walau nalan warna wa tazidan lan jilid al ashkal dengan sepuluh bentuk. Al-Qur'an mushafnya ada yang besar, ada yang kecil, ada yang bisa disaku, ada yang ajza juz-juzan. Nah, itu kan semua adalah metode. Wa namadzij
lampir bentuk wa maqasad ukuran muta'addid kang wilang-wilang mutanawid tur warna-warna fakhiratin kang indah mahiratin kang edi. Wah, ada yang terlihat bagus dan sebagainya. Bentuk-bentuk Al-Qur'an itu loh. Isinya sama, tulisannya sama, Arab semua, bahasanya ya sama. Tapi ada yang harokatnya dibikin merah-merah, ada yang lafal Allahnya dibikin warna lain, ada yang macam-macam lah. Ada yang langsung dikasih tajwid-tajwidnya dan sebagainya. Berbagai bentuk mushaf itu. Ini semua adalah metode dakwah menyebarkan Al-Quran, menyebarkan kalam-kalam Allah kepada masyarakat. Ada yang sudah diterjemahkan, ada yang belum diterjemahkan dan sebagainya. Jadi itu hal-hal ijtihadiyah. Jadi tidak masalah kita beristihad dalam penyebaran. Begitu juga masalah maulid. Dasarnya maulid sudah boleh. Masalah perayaannya kembalikan kepada umat. Mana yang umat suka, mana yang umat cocoki, ya itulah. Misalkan jenengan mau puasa dan sambil pengajian, ya monggo silahkan saja, tidak boleh, tidak masalah, tidak apa-apa. Tasurun nadhirina wa taqirru uyunal mu'minin wa tuqirru uyunal mu'minin. Tasurun nadhirin, tasuru bunga apa masahif an-nadhirina ing wong kang ningali wa tuqirru lan ngedemaken apa masahif uyunal mu'min ing pira-pira mripate wong mukmin, agar supaya Qur'annya itu dipandang sejuk, dilihat bentuknya sudah enak, huruf-hurufnya ada orang yang tua pakai huruf yang besar dan sebagainya. Ini metode ijtihadiyah. Oh, ini Qur'annya jangan dicetak kecil semua, ada yang besar, ada yang sedang, nah, kan begitu. Ini ijtihadiyah. Fal hadza kulluhu kana ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fal hadza mengqapatah utawi al-waqi ya al-madaris al-Qur'aniyah jawai syahadat ila akhirih. Kulluhu iku seben hadza iku kana ana ala ahdi Rasulillah iku ngatasi masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah ada madrasah, seminar, lomba-lomba, organisasi, perkumpulan ahli Quran, mushaf yang cetakannya bagus berbagai bentuk itu ada di zaman Rasulullah? Ya tidak ada. Tidak ada. Quran dicetak Quran dibikin buku saja di zamannya Sayyidina Utsman. Dibukukan. Tidak ada dirapikan loh, dirapikan di sini. Kalau mulai Sayyidina Abu Bakar sudah mulai dirapikan. Tapi dibikin mushaf, makanya dinamakan mushaf Utsmani di masa Sayyidina Utsman. Tidak ada di zaman Rasulullah ada Quran bentuknya seperti ini, berbentuk kaset dan sebagainya. Bukan berarti itu bid'ah. Bid'ah yang hasanah. Bid'atul hasanah. Seperti itulah. Allah. Adillatu jawazil ihtifal bi maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Utai pira-pira dalil wenange ngerayaken bi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al awal utawi kang kawitan iku anal ihtifal asune merayakan maulid bil maulid lan Nabi, bil maulidin nabawi lan maulid Nabi. Asyarifi kamu ya iku takbirun. Iku dadi tetembung anil farah saking bunga wasur lan yo bunga. Bil Mustafa sallallahu alaihi wasallam lan Nabi kang dipilih rupane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad intafalan teman-teman ngalap manfaat bi kelawan al-Mustafa bi kelawan maulidin nabawi sapa al-kafir wong kang kafir. Bolehkah kita merayakan ihtifal dengan maulid Nabi? Jawaban yang pertama adalah maulid Nabi, merayakan maulid Nabi Asy-Syarif adalah bentuk rasa bunga kita, rasa bahagia kita atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kelahiran Nabi memberi manfaat memberi manfaat pada orang-orang kafir. Nah, itu bukti tadi Abu Lahab diberi manfaat dikubur setiap malam Senin diringankan siksanya. Dan juga memberi manfaat kepada orang kafir, orang-orang yang tidak iman kepada Allah, tidak langsung disiksa oleh Allah. Zaman dulu, zaman sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu ada orang yang berbuat jahat,
orang yang tidak iman kepada Allah langsung dimusnahkan. Tapi di zaman Nabi Muhammad tidak. Ini artinya mereka mendapatkan manfaat juga dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Wa isatilah bakal toko fit dalil dalam di atas ikang kaping songo. Apa masjidu bainin tambah keterangan di hadil masalah marikala masalah. Li anna asal burhani karena sedune asale asli dalil wahid niku siji. Wa in ikhtalafa lan senajan persulayan apa kaifatul istidlal carane ngalap dalil. Waqad jarayna teman-teman lumaku kita ala hadza yang saiki ala hadzal manhaji yang saiki lah dalan fi hadzal bahs dalam ikilah pembahasan wa alaihi lan maring apa jenenge hadzal manhaj fala takrar mengko ora ana baleni iku maju. Dan masalah-masalah Maulid Nabawi ini sebenarnya hanya perbedaan yang paling menonjol adalah dalam bagaimana cara merayakan Maulid. Bagaimana cara merayakan Maulid? Ada yang harus pakai puasa, ada yang memang tidak setuju sama sekali dengan adanya Maulid. Allah ampun mereka. Ya Allah alam. Sampai sini dulu Allah alam. Alhamdulillah. Sampai mungkin Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan fi ni'amika fi majidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. Allahumma iftah li abwaab rahmatik. Allahumma rizqni ilman nafi'an wa shifaan min kulli da'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah irhamna bi tarkil ma'asi wa tanabatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.